Halo, salam periklanan dengan Dr. Hendra. Kita akan mulai segera. Baik, hari ini kita membicarakan tentang prinsip periklanan dan praktiknya ya, yaitu perencanaan dan pembelian media. Pertanyaan akan dijawab selama masa sesi ini adalah apa itu yang namanya media aperture atau bukan media ya, dan mengapa itu penting? Bagaimana perencanaan media menghitung tujuan media dan apa sih keputusan strategi media utama? Apa tanggung jawab pembeli media? Setelah Anda mempelajari ini, Anda akan diberikan tugas untuk merencanakan tentang perencanaan media dan juga pembelian media, baik di bisnis Anda maupun bisnis orang lain. Ya, baik. Maka perlu diperhatikan. Audiens menjangkau audiens yang sulit dicapai. Nah, Audi ya, sorry ya, Audi TT itu mobil ya, hurufnya itu kan ada 000 banyak 4 ya. Audi itu perlu meluncurkan mobil hatchback yang terbaru A3 mewah yang dengan anggaran yang relatif rendah. Jadi cara mereka adalah menggunakan virtual reality di website mereka. Virtual reality mereka para pengguna itu bisa melakukan gaming ataupun mencoba dari website ya. Jadi mereka mencoba menjangkau pria berusia 24-30 tahun ya. Ya, berbagai media mendorong traffic ya kepada website dan juga menciptakan yang namanya engagement, orang berkomentar, sharing dan sebagainya, sehingga berhasil ODTT ini ya, hatchback-nya. Nah, sisi perencanaan media periklanan, anggaran iklan bergeser dari tradisional, yaitu koran, TV, radio, ke media yang online dan juga interaktif, seperti sosial media, YouTube, dan sebagainya, dan Google. Perencanaan dan pembelian media menjadi lebih kreatif. Kenapa? Karena fragmentasi pengompokan media-media dan juga ledakan media-media baru yang muncul keluar. Media digunakan dalam periklanan, hubungan masyarakat ya, promosi penjualan dan juga komunikasi pemasaran terpadu, IMC, Integrated Marketing Communication. Siapa sih pemain kuncinya? Secara tradisional, memang biro iklan ya yang mengembangkan rencana media. Namun belakangan ini perusahaan pembelian media telah mengambil peran ini, perencanaan. Jadi agensi-agensi memisahkan fungsi media sebagai perusahaan yang memang terpisah. Beberapa perencanaan media dilakukan oleh perusahaan in-house, ya. Agen khusus media baru bahkan telah muncul. Riset media ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam perencanaan media, ya. Layanan informasi, apa aja yang ada dalam riset media? Ada informasi klien, riset pasar, iklan kompetitif, profil pengguna media, area cakupan media, dan informasi konsumen. Apa aja penjelasannya? Jadi kalau bicara tentang informasi klien, tentang pelanggan, upaya masa lalu, penjualan, anggaran dari klien, ya. Klien itu adalah pelanggan yang paling pengaruh besar ya dalam perusahaan. Riset pasar. Jadi ada hasil riset pasar yang memang dipublikasi atau dipasang oleh perusahaan ya, misalnya MRI, Scarborough, Mendelssohn ya, tentang pasar dan kategori produk. Iklan kompetitif, ada namanya voice market ya, yaitu pangsa suara. Ini adalah persentase dari total belanja iklan oleh satu merek dalam suatu kategori produk, namanya adalah pangsa suara ya. Lalu kalau bicara mengenai profil penggunaan media, profil penggunaan media sendiri itu ada ukuran dan juga rancangan ya, berbagai audiens media ya. Juga disediakan oleh perusahaan Nielsen, Arbitron, ABC dan Simonis. Ya, setiap media punya profilnya masing-masing ya. Area cakupan media, yaitu ada terminologi namanya DMA ya, Designated Marketing area pemasaran khusus ya, biasanya disediakan oleh dipakai di media TV. TV itu biasanya tahu ya, area mereka di mana-mana aja, area cakupan media mereka. Informasi konsumen dipakai untuk menemukan audiens target dalam pasar media. Nah, peran sentral penelitian media, marketing media research ya. Jadi ada creative source, sumber kreatif, ada sumber pemasaran, ada sumber media, ya. Dalam melakukan media research, maka perlu namanya sumber dari kreatif. Sumber kreatif itu sudah pasti konten. Konten itu bisa berupa theme, judul, message, pesan, dan juga riset, riset ya. Lalu yang kedua adalah sumber pemasaran. Pola-pola distribusinya seperti apa? Apakah langsung, apakah lewat wholesaler dan sebagainya, lewat retailer dulu dan sebagainya. Market sales, penjualan, pasar penjualan ya. Refill patterns, pola-pola yang dipakai oleh kompetitor,
Dan kalau bicarakan mengenai media sources, maka kita bicarakan mengenai seberapa populer media tersebut. Profil media yang menonton media tersebut siapa-siapa aja, usianya berapa, lebih banyak cowok dan cewek dan sebagainya. Cost forecast, kira-kira anggarannya ramalan anggarannya berapa biayanya ya untuk media tersebut. Ini media research ya yang akan berpengaruh terhadap media planning dan maupun media buying ya. Rencana media ya, pertama ya rencana media, that's true. Kalau bisa dibilang ada rencana media dan tujuannya. Ini adalah dokumen tertulis yang meringkas tujuan dan strategi terkait ya untuk menempatkan pesan merek perusahaan ya. Jadi meringkas tujuan dan strategi terkait supaya cara menempatkan pesan ya merek perusahaan itu adalah rencana media ya. Jadi di media planning ini adalah bagian dari advertising plan, bagian dari advertising plan dan bagian merupakan anak dari marketing communication plan and strategies ya. Di sini media planning itu ada target and media research ya, riset target, riset media. Lalu tujuan dari media itu apa? Media mix selection, campuran-campuran medianya, lalu dischedulekan kapan mau diiklankan dan juga anggarannya seperti apa. Baru dilakukan media buying. Media buying itu ada media tactics dan monitoring, lalu evaluation. Tujuan rencana media adalah menemukan cara paling efisien, efektif untuk menemukan pesan kepada audiens yang ditargetkan. Nah, keputusan perencanaan media utama. Ada target audiens dan pengguna media. Di target audiens dan pengguna media, kita cocokkan target pengiklan dengan audiens media tertentu. Jadi contohnya aja lihat di contohnya ya, ini orang lagi bedah banyak darah ya, oleh dokternya, dokter bedah ya. Ini bukanlah tempat yang terbaik untuk mengiklankan kecap. Alright. Lalu konsep bukaan ya, aperture concept yes. Bukaan ini saat konsumen paling mudah menerima pesan merek ya. Alright. Sasarannya adalah menjangkau orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan pesan yang tepat pula. Now the best place to advertise linens, Ini bukan tempat yang paling terbaik untuk mengiklankan namanya kain ya, kain. Yes, that's true. Ini kan tempat orang mayat ya. Alright. Prinsipnya adalah periklanan paling efektif jika menjangkau orang tepat pada waktu yang tepat dengan pesan yang tepat ya, dan tempat yang tepat juga ya. Jadi ini prinsip dari periklanan efektif ya. Nah, tujuan media yang terukur ya. Ada goal, reach, frequency, effective frequency, ada media efficiency dan waste, alright. Di tujuan media terukur ini tujuannya adalah sudah pasti mencapai mixing ya, mixing itu campuran media yang terbaik ya. Mau pakai apa aja ya sesuai dengan anggaran. Guna memaksimalkan jangkauan dan frekuensi. Supaya jangkauannya makin hebat, frekuensinya makin hebat, menghasilkan dampak besar dari uang yang dibelanjakan di iklan. Dan mencapai reach ya, Reach itu persen orang yang berbeda terpapar pesan tersebut ya. Reach-nya berapa? Frekuensi, berapa kali exposure diharapkan ya, per orang misalnya. Frekuensi efektif, menggabungkan jangkauan dan frekuensi. Tambahkan frekuensi untuk mencapai hingga tingkat di mana orang-orang merespon ya. Kapan sampai frekuensi yang mereka respon? Right? Menggabungkan jangkauan dan frekuensi. Lalu ada media efisiensi dan waste. Ini adalah limbah dan juga efisiensi media. Ini tumpang tindih yang berlebihan, terlalu banyak frekuensi sehingga menyebabkan orang terlalu lelah iklan namanya. Prinsipnya di tujuan media terukur adalah jangkauan ya. Di mana tempat pertama untuk mulai menetapkan tujuan rencana media. Nah, pemilihan campuran media itu bisa beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah menggandakan kekuatan media ya. Kalau Anda perhatikan di sebelah kanan nih, Frontier Airline ini agak lucu ya, dia iklannya seperti ini, ada binatang yang nongol keluar. Check out the web ya, Dan media yang dipilih berdasarkan tujuan rencana kekuatan media, sudah pasti. Ada GRP, ada gross rating point, dan juga ada target rating point, ya, that's true. GRP, integrasi lintas media. Gimana sih media tersebut diintegrasikan, semua dicampur baurkan. Berbagai media bekerja sama untuk menciptakan komunikasi merek kita yang koheren, ya, relevan. Sinergi antara pesan dan media yang berbeda, terjadinya integrasi. Itulah integrasi lintas media. Transfer gambar. Bagaimana sih radio memperkuat pesan TV ya?
Lalu cara menghitung GRP ini ada tambahannya ya, sebagai yang advertising ya. Lalu GRP ini poin peringkat bruto ya, gross rating point. Ditemukan dengan mengkalikan peringkat kendaraan media, kendaraan medianya juara peringkatnya berapa, ya, dalam jumlah sisipan berapa kali yang ditampilkan, lalu dijumlahkan dengan total kendaraan, ya, semua total kendaraan. Jadi 6 kali 8, 48 gitu ya. Jadi GRP-nya 48 ya. Ini adalah program judulnya ini Survivor, Lost, American Idol 24. Ini judul-judul programnya, peringkatnya, sisipannya berapa kali, tampilannya, GRP-nya berapa ya. Oke. TRP, poin peringkat yang ditargetkan ya, atau namanya target rating point, menyesuaikan perhitungan yang sebelumnya, gross rating point, sehingga lebih akurat mencerminkan presentasi audiens target yang menonton program, sehingga mengurangi yang namanya cakupan limbah ini, ya, waste frequency, yes, waste media, ya, that's true. Lanjut, lalu cara menghitung GRP yang ditargetkan rencana A ya, sama ya, that's true. Peringkatnya sisipannya ya 3 kali 8 24 ya, sama. Baik, alat peringkat, strategi media dan teknik ya. Kita bicarakan mengenai strategi media. Strategi media ini cara perencana media menentukan bauran media yang paling hemat biaya untuk menjangkau KLA sasaran dan memenuhi tujuan media. Termasuk berfokus pada siapa KLA sasaran, apa media yang digunakan, kapan kerangka waktunya kapan, berapa lama durasinya dan seberapa besar ukurannya. Menyampaikan tujuan. Nah, rencana mungkin menekankan pada jangkauan dan juga frekuensi. Ya. Jadi ada strategi jangkauan tinggi dan ada strategi jangkauan frekuensi rendah dan strategi frekuensi tinggi. Strategi jangkauan tinggi dipakai untuk mengingatkan kembali untuk produk-produk yang terkenal, misalnya produk Coca-Cola dan sebagainya, McDonald, Pizza Hut dan sebagainya. Strategi jangkauan tinggi dipakai untuk meluncurkan produk baru yang mudah dipahami juga. Orang-orang sudah kenal ya, Honda, Yamaha dan sebagainya. Strategi frekuensi rendah, ya, dipakai dengan merek terkenal dan pesannya sederhana aja, jadi frekuensinya rendah doang, ya. Strategi frekuensi tinggi digunakan untuk produk yang lebih kompleks, lebih rumit ya, memerlukan pengulangan supaya orang ingat. Belum kenal jadi kenal, ingat jadi kenal, jadi tertarik dan sebagainya. Sampai mereka melakukan advokasi ya, ataupun promosi sendiri. Dipakai untuk membangun rasa excitement ya, satu kegembiraan tentang produk ya, atau acara baru. Ini namanya strategi frekuensi tinggi. Dipakai untuk melawan persaingan dan membangun pangsa media juga ya, lawan kompetitor. Prinsipnya adalah semakin ketat fokus pada target pasar, semakin mudah menemukan media yang tepat untuk menyampaikan pesan relevan pula. Baik, ini contohnya adalah 100% vegetable oil (V8) ya. Got that daily vegetable thing down yet? Pengguna media, tujuannya pengguna media adalah mencocokkan wawasan konsumen dengan informasi yang ada di media. Strategi geografis, berat pada domestik ya, atau DMA ya, marketing area ya, designated marketing area, di mana produk tersedia dan penjualan diproyeksikan lebih tinggi. Ini adalah di TV ya. Indeks pengembangan kategori ya, kategori development index menentukan tingkat konsumsi yang untuk kategori produk ya. Dan ada juga brand development index ya, indeks pengembangan merek, menentukan kekuatan merek di wilayah geografis. Ini bisa diperhatikan juga. Ada CDI, ada BDI, ada weight ya, pada DMA ya. Alright. Prinsipnya adalah CDI memberitahu Anda di mana kategori yang lemah, di mana kategori yang kuat. BDI memberitahu Anda merek Anda kuat atau lemah. Itu kuncinya. Baik, menyampaikan di media strategi campuran. Ada pembobotan media, ukuran panjang dan posisi, pemodelan pengoptimalan media juga. Pembobotan media tersebut itu berapa anggaran di setiap DMA, designated marketing area, atau wilayah untuk setiap kelompok sasaran Anda. Digunakan untuk musim ya, musim, geografis, segmentasi audiens,
dan tingkat pengembangan merek oleh DMA, Designated Marketing Area. Ukuran panjang posisi berdasarkan tujuan periklanan ya. Ukurannya berapa, panjang berapa, posisinya seperti apa. Ukuran teknis informasi mungkin membutuhkan lebih banyak waktu atau ruang, sementara pengingat ya menambahkan butuh waktu lebih sedikit ya. Jadi pemodelan optimasi media. Teknik komputer memungkinkan pemasar menentukan dampak relatif campuran media pada penjualan produk dan mengoptimalkan efisiensi juga. Nah, strategi jadwal media. Ada strategi pengaturan waktu, durasi, dan kontinuitas. Yes, okay. Kita bicarakan tentang kapan harus beriklan. Bisa musiman, misalnya Natalan, bisa liburan, ya, misalnya pada saat PSBB, bisa hari dalam seminggu, misalnya pada hari Senin, ya, okay, pada waktu orang beraktivitas, waktu. Ada waktu tunggu juga, waktu antara memikirkan tentang pembelian dan pembelian tersebut, ya, okay. Juga mengacu pada waktu produksi untuk mendapatkan iklan, ya, di suatu media. Jadi produksi iklan ya, okay. Berapa lama? Pengiklan tidak mampu menutupi seluruh tahun ya, okay. Seluruh tahun itu maksudnya adalah sepanjang tahun iklan terus ya. Jika jangka waktunya terlalu pendek, pesan tersebut mungkin tidak punya pengaruh yang cukup ya, masalahnya. Jika jangka waktunya terlalu lama, iklan mungkin akan rusak. Kontinuitas berapa sering? Bagaimana iklan disebarkan selama kampanye berlangsung ya? Strategi berkelanjutan menyebarkan iklan secara merata dalam setiap periode kampanye. Jadi ada strategi penjakwalan dan strategi yang denyut ya. Okay. Penerbangan ini adalah periode pergantian dari aktivitas periklanan yang intens ya dan tidak ada iklan. Right? Tidak ada jedanya. Kalau strategi berdenyut, itu iklan diintensifkan puncak sebelum bukaan aperture dan dikurangi ke tingkat yang lebih rendah atau di bawahnya lembah sampai bukaan dibuka kembali sembrono aktivitas ya. Jadi pulsing option ini campaign time-nya naik turun ya, fluktuatif, pulsing berdenyut. Kalau flighting option terus menerus, tidak ada jeda. Okay. Efisiensi biaya pada iklan. Ada CPM, cost per impression, dan ada CPP. Ada cost per point, yes, okay, per point. Digunakan untuk mengukur ukuran audience target terhadap biaya menjangkau audience tersebut. Jadi kalau TCPM, target CPM, ada juga total target CPP ya, atau target CPM ya. Dihitung berdasarkan presentasi penonton atau pembaca dalam target audience. CPM sendiri rumusnya adalah biaya per 1000 itu rumusnya adalah biaya unit pesan per tayangan kotor kali 1000 ya. Biaya per poin itu biaya unit pesan per peringkat program atau peringkat masalah. Yes. Anggaran media. Nah, besar kecilnya anggaran sangat mempengaruhi keputusan akan media, sudah pasti ya. Bisa lokal saja sama nasional itu beda. Mau TV saja atau radio saja beda ya, atau campurannya. Memang TV sangat populer pada saat tersebut ya, dan juga majalah juga berperan penting. Pada akhir proses perencanaan media mengembangkan namanya pie chart, menunjukkan alokasi medianya, media dari iklan. Iklan itu kan harus ada anggarannya, uangnya mana. IMC media, komunikasi pemasaran terpadu dengan media dan perencanaan titik kontaknya. Ini adalah IMC sendiri mempertimbangkan semua titik kontak merek yang penting ya. Kira-kira kontak merek itu dengan konsumen itu di mana? Bukan hanya media massa dan iklan tradisional. Lalu ada perencanaan titik kontak ya. Ini kita mengenali berbagai macam titik-titik untuk menentukan tujuan kita. Menerapkan program komunikasi yang terintegrasi ya, sehingga menghilangkan pemborosan ya. Contohnya, strategi media global ya. Memang media global saat ini tidak ada ya. Pengiklan harus berurusan dengan jaringan yang berbeda. Dengan pastinya vehicle-nya, kendaraannya berbeda juga di negara berbeda. Jadi terlepas dari keterbatasan regional, televisi satelit memberikan kesempatan pada para pengiklan untuk menyampaikan pesan terpadu di seluruh benua. Jadi televisi satelit ya. Perusahaan kabel Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Latin menawarkan jaringan internasional juga bisa. Jadi ini nanti saya akan jelaskan di meeting berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam periklanan.